57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menggelar aksi perpisahan dengan berjalan kaki dari Gedung Merah Putih ke Gedung Lama KPK. Mereka juga mengantar surat protes ke Istana Negara. 30 September 2021 hari ini menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan resmi diberhentikan. Di hari terakhir ini 57 pegawai KPK menggelar aksi perpisahan. Diawali dengan meninggalkan gedung KPK Merah Putih, 57 pegawai KPK berjalan menuju gedung KPK Lama. Bersama sejumlah mantan pimpinan KPK, orasi di depan gedung KPK Lama digelar. Kita masih terus berharap dan menagih janji Bapak Presiden agar supaya teman-teman yang telah dipecat diberhentikan dengan cara yang tidak benar oleh pimpinan KPK. Kita berharap bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk mengambil alih kewenangan ini. Usai berorasi di depan gedung KPK Lama, 57 pegawai KPK bersama mantan pimpinan KPK menuju Taman Aspirasi namun dilarang pihak kepolisian. Perwakilan 57 pegawai KPK kemudian menuju Istana Negara untuk memberikan petisi dari masyarakat kepada Presiden terkait 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Tak ingin kisruh pegawai KPK terus berlarut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah mendapat surat persetujuan dari Presiden untuk menerima pegawai KPK yang dipecat. Surat yang diterima Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Presiden Jokowi diterima Senin 27 September 2021. Polri kini masih menindaklanjuti perekrutan pegawai tersebut dengan berkoordinasi bersama Menpan RB. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku rekam jejak pegawai KPK yang dipecat dianggap bermanfaat bagi institusi kepolisian. Meski telah menjamin perekrutan bagi pegawai KPK ke tubuh Polri, publik tetap menanti kegigihan bagi lembaga anti rasuah seperti KPK dalam memberantas kasus-kasus besar korupsi yang tak kunjung terungkap hingga kini. Bertepatan dengan tanggal 30 September, Gedung Merah Putih KPK dan gedung-gedung lain mengibarkan bendera setengah tiang. Sebagai bentuk rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila, setiap kantor instansi pusat maupun daerah diinstruksikan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Dalam surat edaran yang diterbitkan Mendikbudristek, pengibaran bendera setengah tiang sedianya dilaksanakan sejak pagi hari. Bagaimana keluarga korban pahlawan revolusi memandang peringatan G30 SPKI? Kita akan berbincang dengan putra dari almarhum Letnan Jenderal MT Haryono, Bapak Rianto Nurhadi. Pak Rianto, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau tanggal 30 September begini, ada kebiasaan khusus di keluarga, Pak? Biasanya kalau tanggal 30 September malam, kami selalu bersama-sama dengan Kodam Jaya biasanya, itu mengadakan tahlilan di Lobang Buaya. Itu sudah berjalan, udah lama sekali gitu setiap tahun. Oke, seperti itu. Tapi untuk kali bersama. Ini malam ini ada Pak acaranya? Malam ini sepertinya tidak ada ya. Mungkin karena pandemi tidak ada larangan berkumpul kali Pak ya. Iya betul. Pak Riri, selain hanya mengenang dengan nostalgia seperti itu, bagaimana Bapak dan keluarga melihat kasus ini di masa sekarang? Kalau saya lihat, artinya gini. Mungkin sekarang ini zaman anak-anak milenial itu tidak begitu mengetahui lah mengenai sejarah ini. Ya. Dan terus terang kami juga sebetulnya sejarah ini mesti kami anggap sebagai sejarah yang masih orang banyak bertanya-tanya, ya. Apa sih latar belakang sebenarnya peristiwa terjadinya G30 SPK ini? Ya, karena begitu banyaknya kesimpang siuran atas sejarah ini. Dan banyak sekali versi-versinya, sehingga banyak orang yang tidak banyak mengetahui kebenarannya. Lebih-lebih anak muda zaman sekarang ini, ya
saya khawatir begitu banyaknya anak muda yang tidak mengetahui sejarah ini dengan baik. Oke. Ya, jadi itu yang kekhawatiran kita. Padahal kita itu kan paling tidak untuk suatu bangsa itu kan harus tahu sejarah untuk melihat ke depan, kan begitu. Ya. Nah, Apa sekarang yang ini saya rasa dilakukan banyak oleh berkurang. keluarga dan keluarga pahlawan revolusi lain untuk meluruskan jika memang ini tidak tepat, atau untuk menambah jika ada hal yang harus ditambah untuk memberi penjelasan kepada publik? Begini, kalau kami itu ya, waktu kejadian itu saya sendiri umurnya baru 9 tahun. Jadi yang betul-betul kami alami itu adalah kejadian di rumah kami. Oke. Itu yang betul-betul kalau kita bicara saksi hidup, nah kamilah saksinya gitu loh. Ya, bagaimana kejadian ayah kami itu dibunuh di kediaman rumah kami ini. Nah, itu yang kami ketahui. Tetapi kemudian untuk apa latar belakangnya itu kan Ya. kami belum mengetahui gitu loh. Ya, Oke. seperti apa gitu loh. Oke. Di masa sekarang ini ketika kemudian setiap bulan September kasus ini ramai dibicarakan, apakah ini hanya sekedar lintasan sejarah atau sebenarnya menurut keluarga ada hal-hal politik yang belum selesai dalam kasus ini? Mungkin saya tidak bisa begitu banyak cerita mengenai hal seperti ini ya, kaitannya dengan politik seperti apa. Tapi itu setiap tahun selalu, ya, khususnya pada bulan September ini, orang sudah mulai selalu mengulang-ulang lagi. Dan itu dari tahun ke tahun sama aja, ya, bahwa PKI dikhawatirkan akan kembali lagi dan lain sebagainya. Dan itu kebanyakan juga akhirnya dipolitisir gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, ya, memang sebetulnya ya sudahlah, kita bukan melupakan sejarah ini, tetapi barangkali kita harus melihat itu arahnya betul-betul ke depan tuh kita seperti apa. Tapi kalau kita terus melihat ke belakang terus ya, tanpa kita tahu, tanpa kita berpikir bagaimana kita ke depannya, itu rasanya susah. Misalnya dengan film G30 SPKI diulang-ulang lagi ya. Menurut saya film itu lebih banyak terlihat kekejaman ya, artinya kekejian quote and quote PKI itu terhadap keluarga kami ya. Itu kelihatan. Jadi orang melihat film itu selalu melihat kekejiannya, ya, kesadisannya daripada PKI itu. Jadi orang belajar. Kalau Bapak sendiri walaupun usia masih 9 tahun tapi mengalami langsung, apakah kekejian yang tergambar dalam film-film tersebut memang seperti itu atau lebih parah, Pak? Kalau saya melihat ya, karena di rumah kami ya, di rumah kami itu memang parah betul. Ya, jadi mereka masuk, ya, banyak orang, lalu mereka merusak rumah kami. Ayah kami ditembak di sana gitu ya, sampai bukan sekali 2 kali aja dengan peluru, tapi kita menemukan itu hampir 100 lebih peluru, selongsong peluru di situ gitu loh. Jadi kalau tadi sebenarnya gitu memang sih. Oke. Ada kekejian, ada ketakutan bahwa hal seperti itu akan terulang kembali. Tapi saya tadi sempat mendengar dari Bapak, kita perlu melangkah ke depan. Apakah Bapak sepakat dengan upaya rekonsiliasi yang sudah digagas dalam beberapa tahun terakhir? Memang sebagian ada pro and kontra ya terhadap usaha rekonsiliasi ini. Pada dasarnya rekonsiliasi itu kan baik, asal sepanjang tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, jadi murni keluar dari hati kita yang paling dalam. Ya, dasarnya adalah kita perlu rekonsiliasi supaya kita tidak ada rasa dendam di antara kita semuanya. Sebetulnya itu dasarnya. Tapi kalau kemudian itu dipakai sebagai satu tujuan yang lain, nah itu sudah ada penyimpangan, bukan rekonsiliasi namanya gitu loh. Ya. Jadi ya betul-betul murni kita harus merasakan bahwa kita perlu rekonsiliasi untuk kebaikan kita bersama. Gitu loh. Menurut saya itu seperti itu ya. Keluarga yang mengalami langsung kesakitan, kekejian dari tindakan G30 SPK itu, rekonsiliasi macam apa, Pak, yang lepas dari kasus politik yang diinginkan oleh keluarga? Oke, jadi begini ya, dampak dari peristiwa itu
pasca dari penculikan daripada jenderal-jenderal ini itu begitu besarnya dampaknya. Ya, kita tahu berapa, saya nggak tahu berapa besarannya yang orang meninggal karena masalah ini. Ya, dan itu bukan selesai pada saat itu saja, tetapi itu terus berjalan kepada keturunannya. Ya, jadi tentunya itu akan membekas di mereka gitu loh. Jadi barangkali dari orang-orang yang akhirnya menjadi korban itu belum tentu mereka betul-betul juga mereka dari Partai Komunis Indonesia gitu, belum tentu. Mereka bisa aja kena fitnah juga gitu loh. Tapi dampaknya ini adalah ke keluarganya, ya ke cucunya, ke anaknya dan sebagainya. Dan ini kan akan menimbulkan rasa dendam kan, secara manusiawinya gitu loh. Ya, mereka dipersulit dalam kehidupan mereka, sulit gitu memang. Kita korban juga, ya ayah saya juga meninggal. Tapi mereka juga menjadi korban juga gitu kan, seperti itu. Dan kita bicara ini kita sebagai satu bangsa. Bangsa Indonesia yang harusnya itu harus bersatu. Malah justru ini akan membuat kalau kita begini terus akan terjadi banyak perpecahan. Oke, baik. Banyak orang yang menyoroti kasus ini dari kesakitan, kekejian yang terjadi yang disebabkan oleh Partai Komunis. Tapi sepertinya Pak Riri ini bisa berdamai dengan situasi itu. Apa sih Pak yang membuat Bapak kemudian merasa harus menyelesaikan kasus ini dengan cara-cara yang baik-baik dan damai? Begini, negara ini, bangsa ini adalah bangsa besar, ya. Tapi kalau kita itu terpecah-pecah oleh masalah ini, itu tidak akan bisa menjadi bangsa besar, ya. Karena kita itu lebih fokus ke depannya, ya jangan lihat ke belakang. Nah untuk itu perlu adanya ya rekonsiliasi seperti yang saya katakan gitu loh. Ya perlu adanya penyelesaian terhadap sejarah ini. Apa sih sebetulnya ya di belakang ini semuanya? Ini kan terus terang aja masih menjadi teka-teki dari banyak orang, dari banyak pihak. Ya, sebetulnya apa nih peristiwa ini terjadi? Sebetulnya kenapa? Ya, kenapa? Misalnya ayah saya itu terbunuh, apa nih alasannya? Ya, nah seperti itu kan harusnya dijelaskan. Lalu banyak sekali sekarang orang mengira-ngira macam-macam. Oh ini ada hubungannya dengan ikut sertanya luar negeri di dalam kejadian peristiwa ini. Oh ini mungkin juga ada sebab daripada seseorang yang di belakang layar ini semuanya, ya. Jadi begitu banyaknya versi-versi ini, dan itu harus dijelaskan. Nah itu yang saya bilang sampai sekarang ini bisa sampai sekarang itu belum bisa ya. Baik. Menjadi suatu penjelasan. Baik, Pak Riri, mudah-mudahan rekonsiliasi yang diinginkan oleh keluarga dan bangsa ini adalah rekonsiliasi yang tanpa melupakan kasus itu sendiri. Terima kasih Pak Riri sudah berbagi di Insider. Sama-sama. Selamat malam Pak. Malam. Kesal bangunannya akan dieksekusi pengadilan, sebuah keluarga di Purwakarta membakar rumah mereka. Kami segera kembali.